bahagia karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berbakti dan memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian kebanggaan rohani anak. Saya Chelsea Adela Siltonga dari kelas 4B. Hari ini akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Bahagia Bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahagia bersama Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia didefinisikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Apa sih yang menjadi kebahagiaan Anda? Apakah ketika memiliki banyak uang? Apakah ketika memiliki banyak teman yang keren-keren? Apakah ketika Anda bisa makan yang enak-enak sesuai selera Anda? Ataukah ketika Anda memiliki gadget keluaran terbaru? Apakah salah satu yang saya sebutkan di atas adalah kebahagiaan Anda? Atau semuanya? Mami saya sering menasihati saya seperti ini. Chelsea, kamu rajin belajar ya nak, supaya kamu menjadi anak yang pintar dan saat besar kamu menjadi orang yang sukses. Lalu saya bertanya, Mami, kenapa sih kita menjadi orang yang sukses? Lalu mami saya menjawab, jika kamu menjadi orang yang sukses, kamu menjadi anak yang mandiri. Dan kamu memiliki mobil sendiri, rumah sendiri. Pokoknya kamu gak bakal susah deh. Supaya kamu berbahagia. Untuk sebagian besar orang, ukuran kebahagiaan adalah mempunyai uang, mempunyai gadget terbaru, mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai jabatan dan sebagainya. Pokoknya dengan punya ini dan itu senanglah hidupnya. Apakah setelah memiliki gadget kita menjadi lebih bahagia ketimbang tidak memiliki gadget? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Ada juga karena kebanyakan menonton atau main game di gadget mengakibatkan mata kita menjadi sakit, sehingga harus memakai kacamata. Tugas-tugas yang menumpuk karena kita sibuk dengan gadget kita. Lalu guru kita juga marah dan orang kita juga akan marah. Apakah itu yang disebut kebahagiaan? Untuk sebagian orang, kebahagiaan adalah ketika dapat melakukan hobi atau kesenangan seperti berolahraga, membaca buku, bermain dengan teman, bermain game, atau menonton TV. Kebahagiaan dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kesenangan jasmani, dan yang kedua, kesenangan rohani. Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai kebahagiaan di dalam khotbah di atas bukit? Tuhan menyebutkan ciri atau ukuran kebahagiaan, yaitu yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3, karena mereka pemilik kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Matius 5 ayat 4, karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Matius 5 ayat 5, karena mereka memiliki bumi. Dan yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6, karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya. Matius 5 ayat 7, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada 6 cara untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, accept yourself atau menerima diri sendiri. Belajarlah untuk menerima diri sendiri, bahkan mencintai dirimu dengan semua kelemahan, kekurangan, dan kelebihan yang ada dalam dirimu. Dari awal penciptaan manusia, sudah ada yang paling spesial Tuhan ciptakan. Dari semua ciptaan Tuhan, hanya manusia yang segambar dengan Allah.
Tak perlu malu dan takut karena punya fisik yang tidak sempurna di mata manusia. Karena kita sempurna di mata Tuhan. Dikatakan di Alkitab Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang kedua, forgive atau memaafkan. Dalam hidup ini ada kalanya waktu yang tersulit. Itu ada ketika konflik terjadi dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekat. Ini sebenarnya tidak akan membuat hidupmu bahagia dan tenang. Maafkan orang lain itu ibarat kita menerima hadiah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena dengan memaafkan, kita menang dari segala ketidaknyamanan di hati. Dikatakan di Alkitab Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu yang dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, stop worry atau berhenti khawatir. Banyak orang hanya hidup dalam rasa cemas dan kekhawatiran mengenai apa yang belum terjadi. Akhirnya, orang seperti ini tidak akan menikmati kehidupannya dan melupakan arti kebahagiaan. Khawatir tentang tugas-tugas, khawatir tentang ujian, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai uang, sakit penyakit, dan masih banyak kekhawatiran yang selalu menghantui pikiran kita setiap harinya. Kata Tuhan, serahkan atau hand it over. Kata menyerahkan berarti semua kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang pelihara. Dikatakan di Alkitab Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang keempat, giving atau memberi. Memberi bukan saja ketika kita menerima dulu baru membalas. Memberi menolong kita untuk selalu merasa cukup dan menghargai anugerah Tuhan. Tidak selamanya ketika kita memberi langsung merasa kekurangan, melainkan ketika melihat orang lain bahagia dari apa yang kita beri, itu sangat berpengaruh buat kebahagiaan diri kita juga. Dikatakan di Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Yang kelima, love atau kasih. Kasih adalah sumber kehidupan dan mengantarkan kita untuk membuat hal-hal positif. Mencintai dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Berarti seluruh aspek kehidupan yang terutama kita kasih adalah Tuhan. Karena ketika kita tahu mengasihi Tuhan yang tak terlihat sangat berdampak untuk kita. Mengasihi sesama yang jelas ada bersama dengan kita. Dikatakan di Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang keenam, be grateful atau bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Dalam keadaan yang tidak baik pun tetaplah kita bersyukur. Sebab segala sesuatu ada masanya. Bersyukur dengan apa yang ada pada dirimu akan melatih sinyal positif dalam hidupmu. Jangan lihat orang yang di atas kita. Ketika hendak mengucap syukur, coba lihat ke bawah. Ada begitu banyak orang yang jauh dari apa yang kita punya sebenarnya. Dikatakan di Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dengan segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menjadi seperti Yesus. Mereka yang sedang belajar di kaki Yesus pasti akan menyatakan tabiat Kristus melalui perbuatan dan percakapan mereka. Saya pernah mendengar, jika pasangan yang telah lama menikah, lama-kelamaan, wajah dan sifatnya menjadi semakin mirip satu dengan yang lain. Begitu juga kita.
jika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita pasti akan memiliki kebiasaan dan tabiat yang baik seperti Tuhan Yesus. Dan hidup kita akan diberkati Tuhan. Menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada sebuah ilustrasi. Kebahagiaan itu ibarat seekor kupu-kupu. Saat kita ingin mengejar kupu-kupu atau menangkapnya, kupu-kupu itu akan pergi keluar angkasa. Tetapi jika kita diam, tenang, tidak mau menangkapnya, kupu-kupu itu malah mendekat. Dan dia akan hinggap di kepala kita, di tangan kita, ataupun di badan kita. Kesimpulannya, renungan pada malam ini, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita punyai, melainkan pada apa yang mampu kita beri. Orang yang berbahagia adalah orang yang mampu memberi, yaitu memberi dirinya kepada Allah, atau self-giving. Dengan melakukan kehendaknya, juga memberi diri kepada orang lain dengan saling mengasihi dan membawa damai. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.